Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ya, kita akan pelajari tentang panduan ibadah haji, yaitu haji tamatu. Kenapa kita pilih tamatu? Karena qiran dan ifrad ya, itu kegiatannya bersama ya. Perbedaannya dengan haji tamatu tinggal hilangkan umrohnya saja di awal. Ya. Bedanya di niat dan haji itu sudah dibahas di pembahasan sebelumnya. Nah, di sini yang pertama kali tak kala orang datang ya dari negaranya, ya dia mau haji tamatu, ya maka dia melakukan umroh. Caranya bagaimana? Ya dia datang ke miqat sudah pakai pakaian ihram. Ya. Untuk perempuan dia bisa gunakan pakaian yang menutup seluruh auratnya kecuali muka dan ya telapak tangan. Ya, tangan yang nggak boleh pakai sarung tangan, yang nggak boleh pakai cadar. Adapun laki-laki dia memakai dua helai kain warna putih. Ya, satu dipakai untuk sarung dan satu lagi dipakai untuk ya selendangnya dengan menampakkan sebagian bahunya. Kemudian dia ihram dari miqat, ya dia melapaskan niat labbaik Allah li umrak, ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk umroh ya. Kemudian dia tawaf. Ya, tawaf. Ya, bagaimana tata cara tawaf itu ada pembahasan tersendiri. Dia tawaf 7 kali, kemudian dia sa'i untuk umroh. Ya, dari Safa ke Marwah ya 7 kali. Nah, setelah itu dia melakukan tahallul untuk umroh. Ya, dia melakukan tahallul untuk umroh. Lalu dia menahan dirinya sampai tanggal 8 Zulhijjah. Ya. Tak kala sampai tanggal 8 Zulhijjah, maka dia miqat dari Mekah. Ya. Kemudian ya dia berniat untuk melaksanakan haji, yaitu haji tamatu. Ya. Setelah itu ya di 8 Zulhijjah ya dia bermalam di Mina. Nah. Kemudian setelah sholat subuh dia bertolak ke Arafah. Ya. Nomor 6 di sini ya, dia bertolak ke Arafah dan wukuf di Arafah itu dimulai dari zuhur ya tergelincirnya matahari sampai terbenamnya ya matahari. Adapun di riwayat yang lain mengatakan bahwasanya sampai terbit fajar. Nah, pada saat wukuf dia melakukan salat jamak qashar takdim ya, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat dikerjakan di waktu zuhur. Setelah itu dia ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama kaum muslimin di padang Arafah, baik berdoa, baca Quran, berzikir dan sebagainya. Ya. Kemudian setelah matahari tenggelam, ya dia bertolak ke Muzdalifah. Dan di Muzdalifah itu ya bertolak di Muzdalifah, yaitu di masih di 9 Zulhijjah karena wukuf di Arafah itu 9 Zulhijjah ya, maghrib 9 Zulhijjah. Kemudian ya dia menjamak qashar maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya, itu jamak takhir ya. Maghribnya 3 rakaat, kemudian isyanya 2 rakaat ya. Kemudian dia bermalam di situ. Nah, setelah masuk di 10 Zulhijjah, setelah sholat subuh ya, dia bertolak ke Mina lagi. Ya. Untuk melaksanakan ya melempar jumroh. Ya, jumroh Aqabah ya. Nah, melempar jumroh itu ya ulama ada yang mengatakan boleh dikerjakan tengah malam ya. Ya, tengah malam di 9 Zulhijjah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ya di hari Raya Idul Adha, yaitu mulai dari duha sampai terbenamnya matahari. Kemudian ya di 10 Zulhijjah ini adalah kegiatan yang paling padat untuk jemaah haji, ya dia melakukan ya penyembelihan hewan kurban. Ya. Ini bagi orang-orang yang haji tamatu dan haji qiran. Kemudian dia melakukan tahallul yang pertama. Nah, di sini dibolehkanlah dia terhadap apa-apa yang dilarang pada saat dia ihram.
ya seperti mencukur rambut, ya dibolehkan dia menggunting kuku, menutup kepala, mengenakan pakaian berjahit, menggunakan harum-haruman, memburu hewan, yang melakukan kecuali ya melakukan hubungan suami istri. Ya. Nah, adapun larangan-larangan ihram, ya ini kita sebutkan, ya nggak boleh mencukur rambut dari seluruh badan apapun itu. Kemudian nggak boleh gunting kuku, nggak boleh menutup kepala, ya. Nggak boleh menggunakan pakaian berjahit, nggak boleh menggunakan harum-haruman, nggak boleh memburu hewan, ya, nggak boleh melakukan akad nikah atau berhubungan intim, ini nggak boleh. Nah, tapi tak kala dia melakukan tahallul yang pertama, maka seluruh larangan ihram itu dia sudah dibolehkan kecuali satu, berhubungan ya suami istri. Ya, kemudian ya dia melakukan tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah itu adalah tawaf ya rukun. Ya. Setelah tawaf dia melakukan sa'i ya dari Safa ke Marwah. Ya. Nah, setelah selesai sa'i maka dia melakukan tahallul ats-tsani, tahallul yang terakhir. Ya, itu di al-halq, ya, dibotakkan semuanya. Kemudian ya pada tanggal 11, 12, 13 ya dia mabit di Mina, yaitu bermalam di Mina. Ya. Kemudian di hari-hari tasyrik ya, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 ya, dia melakukan melempar jumrah, yaitu ada 3 jumrah yang dilempar di situ secara berurutan ya. Dan itu dimulai dari ya setelah zuhur. Adapun ketiga jumrah yang dilempar, yang pertama adalah jumrah ula, yang kedua adalah wusta, dan yang ketiga adalah aqabah. Gitu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala meringankan bagi orang-orang ya yang ingin menyelesaikannya di tanggal 12 saja. Ya. Dan siapa yang menyelesaikan sampai tanggal 13 itu yang lebih baik. Kemudian setelah selesai selesai dia 13 Zulhijjah, maka setelah itu dia melakukan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Maka selesailah hajinya ya. Dan tak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali jannah. Naktabidul qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.